Selamat sore Tribuners, apa kabar Anda pada sore hari ini? Dan senang sekali podcast edisi kedua Jagongan Wakil Rakyat kembali menyapa Tribuners. Dimanapun Tribuners berada, semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Tribuners, sore hari ini kita akan membahas dengan tema yang menarik ya Tribuners ya. Tema kita pada sore hari ini adalah menagih peran DPRD Klaten di era pandemi. Tentunya untuk membahas tema kita pada sore hari ini sudah hadir bersama kita di studio Tribun Jogja. Ini Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Mas Hamenang Wajar Ismoyo. Selamat sore Mas Hamenang. Sore Kak Noris. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, tetap sehat selalu ya Mas ya. Harus tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes. Oke, Mas Hanang, kesibukan akhir-akhir ini apa nih Mas? Ya kita masih sama seperti DPRD yang lain, kita masih penanganan pandemi ya ini semuanya. Kalau situasi dan kondisi pandemi sekarang ini di Kabupaten Klaten sendiri ya, bagaimana Klaten Mas? alhamdulillah relatif baik ya. Jadi memang dulu kita sempat zona merah, kita sempat tinggi angka kematian dan juga angka kasus penularannya. Tapi alhamdulillah dengan penanganan yang baik, kerjasama dari pemerintah daerah, bupati, teman-teman dari kepolisian, TNI Polri, semua TNI dan DPRD semuanya, alhamdulillah sekarang sudah turun ke level 3 dan semoga setelah ini bisa segera turun ke level 2. Oke, sebelum kita membahas tema kita sore hari ini tentang menagih peran dan fungsi DPRD ini Mas, kita mau ngobrol-ngobrol lebih jauh dulu. Mungkin juga Tribuners ini penasaran nih siapa sih Mas Hamenang ini gitu ya. Kan penasaran, jadi kita pengen mengenal lebih jauh Mas Hamenang nih. Boleh diceritain dong Mas ke Tribuners, ini Mas Hamenang ini jadi anggota dewan ini sudah periode yang keberapa nih Mas? Sudah berapa tahun? Jadi ini periode yang kedua. Periode yang pertama itu 2014 sampai 2019, kemudian yang kedua ini 2019 sampai 2024. Di periode pertama kebetulan saya jadi anggota DPRD. Alhamdulillah bisa berkeliling di beberapa komisi, di komisi 2, komisi 1, komisi 3 dan alhamdulillah berkahnya ternyata di periode kedua bisa jadi ketua DPRD. Di periode kedua ini ya jadi ketua Mas ya. 2019-2024 ini. Berarti ngomong-ngomong Mas Hamenang ini terjun ke dunia politik ini sangat muda ya Mas ya. Kalau boleh tahu Mas sekarang umurnya berapa sih Mas? Sekarang 32. 32? Iya. Berarti waktu pertama kali jadi anggota dewan tuh umur berapa itu Mas? 25, 26 lah sekitar itulah. Masih muda banget ya Mas ya. Sekarang di umur ke 32 sudah jadi ketua DPRD. Nah, kalau Mas Hamenang ini sebelumnya berkarir di bidang politik, jadi anggota dewan ini apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Sebelumnya juga di media, di Trans 7 dia jadi reporter. Sebelum itu pernah juga di sama dong ya, reporter juga ya Mas ya. Tapi saya belum pernah ke perbankan. Berarti sebelum jadi anggota dewan Mas Hamenang ini jadi lulus, kemudian seperti perbankan, bank swasta, kemudian iseng-iseng ada job fair di UGM waktu itu, daftar TV One sama Trans 7 keterima semua. Tapi kan karena sudah keluarga ada politis ya, yang aman di Trans 7 ya, di Trans 7. Terus habis itu setelah umur 25 memutuskan untuk jadi sebelum di TV dan sebelum di di perbankan itu sebenarnya memang sudah dari zaman SMA sudah aktif di PDIP. Waktu itu masih pengurus tingkat kecamatan. Sudah mulai kegiatan. Jadi ketika tak tinggal di Jakarta, karena waktu itu kan posisi sudah ketua tingkat kecamatan ya, ketua PAC, terus akhirnya agak pada gayeng-gayeng lah di sana. Masa menang pulang nyalek gitu. Akhirnya dorongan dari teman-teman separtai, warga masyarakat sama orang tua akhirnya pulang lah nyalek. Walaupun sebenarnya memang dari kuliah pengennya kan cita-citanya di media, pengen sampai waktu itu sih pengen jadi anchor, pembawa acara berita. Pengen kayak saya gini berarti Mas. Mau bertukeran. Berarti terus seiring berjalannya waktu kemudian berubah gitu ya, pengen akhirnya juga harus terjun ke politik, ikut membantu warga masyarakat khususnya di Kabupaten Klaten. Tapi syukurilah, bahagia bisa membantu banyak warga. Kalau dari latar belakang atau background keluarga Mas Hamenang sendiri, apakah ada yang menjadi anggota dewan atau mungkin itu dorongan dari keluarga untuk memang ada kebetulan memang ibu anggota DPRD sekarang ada di provinsi. Nah itu yang mendorong juga waktu itu ketika zaman sekolah jadi seneng kan karena memang kebiasaan di rumah rame orang berpolitik jadi ke bawah kan. Kemudian makanya aktif di PDIP sampai jadi ketua PAC kalau di partai itu di PDIP, pengurus anak cabang tingkat kecamatan. Nah makanya itu, tapi waktu itu masih
nggak ada pikiran buat nyalek apa segala macam, mikirnya fokusnya ya itu tadi berkarir di media. Tapi giliran ke Jakarta, ya yang di Klaten pada nyuruh pulang. Terus pulang nyalek tadi nyalek, Mas ya. iya. Itu di tahun 2014. Ya. Kemudian di tahun 2019 tertarik lagi atau bagaimana? Ya otomatis kan karena sudah di situ ya, kemudian ikut lagi. Jadi alhamdulillah sama partai. Kaget juga waktu itu karena Kenapa kan itu Mas? bursa ketua DPRD itu kan pasti senior-senior banyak yang 3 periode, 4 periode, 5 periode. Saya istilahnya baru periode pertama, baru masuk periode kedua kan. Kemudian waktu itu ada tes seleksi ketua DPRD di pusat, di DPP, ada 4 orang, yang 3 senior semua. Nah, otomatis kan berpikirnya kalau orang Jawa bilang, ini pupuk bawang lah gitu kan. Yang penting punya pengalaman anak muda gitu kan. Gak nyangka tes pertama, kedua, malah lolos. Ya udah jadi ketua DPRD. Berarti kalau pada saat waktu yang di periode pertama itu termuda Mas, anggota dewan termuda? Enggak, ada yang lebih muda 2 tahun waktu itu, ya. Tapi masih tergolong yang muda gitu Ya, Mas ya? ya. Oke, Mas Wana mungkin boleh diceritain dong ke teman-teman Tribuners nih, kenapa sih bisa masuk ke dunia politik, terus apa sih senangnya gitu? Jadi kalau bisa masuk di dunia politik otomatis karena memang peran keluarga jujur ada ya, karena memang dulu zaman kakek meskipun tidak berkecimpung di politik secara mungkin di legislatif atau eksekutif, tapi memang hobi partai. Kakek dulu aktif di PNI. Ya. Beliau. Terus kemudian diteruskan Pak D ke ibu yang akhirnya jadi anggota DPRD. Tapi dulu backgroundnya ibu itu pengusaha tembakau, karena banyak hal yang harus diperjuangkan di komunitas tembakau ini, akhirnya ibu masuk di DPRD. Alhamdulillah dengan adanya ibu ini bisa luar biasa mengakomodir teman-teman yang akhirnya dari komunitas jadi asosiasi. Nah dari situ kan karena kebiasaan jagongan di situ segala macam, akhirnya saya juga ikut tertarik kan, otomatis akhirnya masuk juga di situ. Kemudian jadi pengurus tingkat kecamatan itu. Oke. Akhirnya, walaupun waktu itu sudah ada sekolah partai, ketua-ketua PAC, ketua tingkat kecamatan itu di provinsi waktu itu. Nggak tahu kenapa, jujur iseng-iseng dapat juara 1 waktu itu. Terkadang yang iseng-iseng gitu malah ini ya makanya nyalek gitu. Enggak ada kebayang ke situ. Aku cerita pengennya begini. Tapi ya takdir berkata begini. Iya, jalan hidup ya gitu ya Mas. Oke, itu tadi perkenalan singkat Mas Hamonang ya. Mas Hamonang, kita mau menyapa Tribuners dulu nih, karena di podcast hari ini bakalan ada kuis nih. Kuisnya apa? Kuisnya adalah nanti pertanyaannya di akhir. Makanya dengerin dulu pembicaraan kita pada sore hari ini. Kuisnya adalah seputar topik kita bersama dengan Mas Hamonang. Ada hadiahnya loh Tribuners. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah GoPay Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Mantap, lumayan banget kan ya buat jajan-jajan. Nah makanya nanti tonton sampai akhir karena kuisnya bakal ada di akhir, dan jangan lupa untuk diperhatikan, disimak gitu ya, karena kuisnya adalah seputar perbincangan kita pada sore hari ini. Nah kita mau melanjutin ke perbincangan kita selanjutnya nih ya. Mas, ngomong-ngomong soal kondisi saat ini ya Mas ya, Mas kan sebagai anggota Dewan DPRD di Klaten gitu ya. Kalau melihat kondisi masyarakat di Klaten ini khususnya ini seperti apa ini Mas? Ya otomatis kita sedih ya, apalagi kita di DPRD adalah lembaga perwakilan dari rakyat ya. Yang harusnya Klaten ini kita sudah siapkan 1-2 tahun sebelum pandemi itu sudah mau melesat, karena kan kita baru branding pariwisata. Sudah luar biasa. Tiba-tiba terkena pandemi ya akhirnya semua nggak bisa jalan. Nah otomatis kan ya semua sedih kalau dibilang sedih, dan dampaknya ternyata luar biasa, nggak cuma kesehatan tapi perekonomian. Nah Klaten ini kan kota lintasan antara Jogja dan Solo, pasti sangat terdampak. Ya makanya dari itu ini DPRD dengan eksekutif Bupati beserta jajaran bikin formula berkaitan dengan APBD ke depan ini biar bisa menangani dampak pandemi biar nggak terlalu parah gitu. Oke, sejauh ini kasusnya seperti apa ini? Kalau kasus, alhamdulillah Klaten sudah membaik. Dari yang zona merah sekarang sudah dari PPKM level 4 sekarang sudah 3. Kasus harian sudah di bawah 10. Alhamdulillah ya, semoga nanti bisa turun sampai ya level 2, level 1 nanti, sehingga perekonomian bisa ya bergeliat lagi kan ya. Iya. Oke. Nah, kalau di tengah kondisi pandemi yang sekarang ini kan mungkin bisa dikatakan belum aman gitu ya Mas ya. Apa yang dilakukan oleh anggota dewan di DPRD Klaten ini dalam keterlibatan
penanganan pandemi COVID ini? Yang jelas yang pertama tentu kita kan di DPRD ini ada beberapa fungsi yang kita awali dan fungsi penganggaran. Kita tentu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam bupati dan beserta jajarannya, ya penganggaran ini harus kita pastikan dalam penanganan, baik itu penanganan COVID-nya maupun dampak COVID-nya. Terus kemudian yang kedua, ya secara personal kita turun di dapil kita masing-masing membantu warga masyarakat. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kita berbaur dengan gugus tugas COVID tingkat kecamatan masing-masing gitu. Oke deh. Sejauh ini kegiatannya apa Mas dilakukan? Banyak sekali. Jadi yang pertama tentu kalau kegiatan bakti sosial pasti ya ke masyarakat. Kemudian kalau bagian penganggaran ya teman-teman di komisi ini kan counterpartnya dengan OPD, dinas-dinas. Yaitu kita maksimalkan fungsi mereka mengawal teman-teman di dinas ini agar benar-benar bantuan tersalur ke masyarakat. Program kegiatan dinas ini harus benar-benar sampai ke masyarakat. Karena mohon maaf mungkin banyak ini warga awam bahwasanya menyamakan antara DPRD dengan dinas, DPRD dengan bupati, padahal DPRD ini tidak bisa punya program kegiatan yang masuk ke warga masyarakat. Kita ini kan perwakilan, kita hanya mengusulkan usulan warga masyarakat apa ke forum-forum di rapat-rapat, baik itu di komisi maupun di badan anggaran, ya nanti eksekutornya program kegiatannya ada di dinas. Nah kayak gitu. Nah, tapi kan kadang warga masyarakat nggak tahu. Gitu ya. Nah kita turun ke lapangan biasanya memberikan bantuan, yaitu murni dari pribadi-pribadi kita kayak gitu. Oke deh. Nah kalau di DPRD yang tadi kan mempunyai 3 fungsi ya Mas ya, legislasi, anggaran dan juga pengawasan. Betul. Bicara soal program legislasi ke depan atau tahun-tahun ke depan nih, apa sih program-program DPRD Klaten ini yang mungkin akan dijadikan prioritas? Ya, bicara tahun 2022 ini kan tentu masih kita berkutat di pandemi, kemungkinan besar penanganan pasca pandemi. Jadi tentu kalau bicara perda-perda, nanti tentu kita akan mengejar beberapa perda yang bisa membantu masyarakat untuk segera istilahnya ya kuat secara ekonominya. Ya, mungkin nanti karena kemarin tahun 2018 itu kita sudah pernah punya perda BUMDes, namun karena ini kemarin ada karena ini aturan dari pemerintah, ada Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law yang luar biasa, itu memangkas banyak aturan. Akhirnya ini nanti perda-perda kita juga akan banyak yang harus direvisi. Maka dari itu salah satu yang paling penting menurut kita adalah BUMDes. Karena BUMDes ini menurut kita salah satu hal yang nanti ke depan akan bisa menjadi ya penyangga perekonomian di Kabupaten Klaten. Karena bicara BUMDes, kekuatannya adalah di desa masing-masing, potensinya luar biasa. Nah itu yang kita payungi, kita ayomi, kita support bantuan, biar aman semuanya legal, ya kita bikinkan perda yang sesuai dengan itu. Kemudian bicara sebuah kota, ketika kota itu mau berkembang, tentu permasalahan utama biasanya persampahan. Nah itu ke depan nanti berarti 2022 kita akan mungkin bikin perda yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan. Oke, nah kalau misalkan dari sisi fungsi anggaran ya, tadi kan legislasi Mas ya, sekarang kita bicara soal anggaran nih, bagaimana kalau APBD Kabupaten Klaten ini tahun ke depan ini apa yang menjadi konsen atau mungkin menjadi prioritas di DPRD Klaten ini Mas? Ya harapan tentu sesuai dengan usulan warga masyarakat yang membantu masyarakat segera terbebas dari pandemi. Tentu banyak bantuan-bantuan sosial harus masih kita turunkan kepada warga masyarakat. Selain itu juga penguatan perekonomian, ya bantuan ke UMKM ini yang nanti mungkin kita usulkan kepada Ibu Bupati beserta jajarannya untuk tetap ada di tahun 2022. Tapi bantuan ini harapan kita lebih banyak sektor yang membantu di UMKM-nya, tidak hanya sekedar bansos. Kalau bansos itu kan ibarat pancing, ya kita kasih umpan sudah dimakan udah selesai, tapi bagaimana kita kasih pancingnya aja kan gitu biar bisa untuk bergerak kan kayak gitu. Seperti apa Mas? Apakah nanti akan ada pendampingan untuk UMKM kah atau jelas, pasti. Bagaimana? Ya jadi selain ada permodalan untuk UMKM tapi ada juga pelatihan-pelatihan kayak gitu. Selama ini sudah mulai, tapi kan akan lebih masif lagi mungkin di 2022 karena kalau sekarang kan harus banyak bansosnya karena memang perekonomian yang agak lesu, belum bisa kita dorong kegiatannya, ya kita bantu untuk kehidupan sehari-harinya dulu. Nanti ketika pandemi sudah menjadi endemi, kita bergeser ke penguatan UMKM-nya yang harus lebih kuat kan gitu, biar ekonominya bisa berjalan. Oke. Nah kalau dari fungsi pengawasan sendiri Mas ya, bagaimana DPRD Klaten ini melihat pelaksanaan perda dan peraturan serta kebijakan pemerintah daerah saat ini? Apakah sudah berjalan dengan baik nih? Kalau menurut Mas sendiri bagaimana nih? Tentu yang namanya daerah itu kan mesti dalam rangka menjalankan perda ini kan belum bisa maksimal saya lihat. Makanya di situ juga fungsi DPRD kita alhamdulillah secara selain legislasinya
sekarang kita bantu pemerintah dalam rangka sosialisasi perdanya. Nah, di era saya ini jadi ketua DPRD, kita bikin program sosialisasi perda. Kita turun ke kecamatan-kecamatan mensosialisasikan perda kepada warga masyarakat biar mereka tahu, oh ternyata saya dilindungi oleh perda ini loh, ternyata kegiatan saya ini bisa aman ada perda ini loh. Kan banyak yang nggak tahu ternyata lah. Dalam rangka membantu pemerintah biar nggak salah-salahan, kita bikin kegiatan itu, turun ke masyarakat, sosialisasi perda-perda. Alhamdulillah itu sangat membantu. Jadi nggak harus kan kesannya kalau ada aturan perda begitu melanggar dihukum oleh satpol pp. Ya kita sebelum sampai masuk situ ya kita pembinaan terlebih dahulu, kita sosialisasi dulu biar mereka tahu perdanya dulu, biar mereka memahami perdanya, bisa memanfaatkan perdanya itu, tahu batasannya. Jadi nggak ujuk-ujuk. Yang penting perda kan sudah diundangkan, mau tahu nggak tahu ya harus tahu. Kita nggak ke situnya, tapi kita justru sosialisasinya dulu biar masyarakat tahu. Karena kita lihat beberapa tahun sebelumnya ya yang belum maksimal sosialisasinya, banyak perda yang sebenarnya bagus, tapi karena tidak tersosialisasi dengan baik ya akhirnya nggak banyak warga masyarakat yang tahu. Kenapa itu Mas kok belum tersosialisasi? Ya mungkin kan mohon maaf pemahaman teman-teman eksekutif begitu undang-undang ini perda ini diperdakan resmi kemudian di-share ke mungkin ke kecamatan, mungkin mereka pikir bisa selesai, tapi kan mohon maaf Pak Camat Bu Camat juga memiliki keterbatasan kan gitu. Ya kita dalam rangka membantu saja, kita nggak usah salah-salahan. Kita bantu mereka biar perda ini warga masyarakat lebih tahu, lebih bisa memanfaatkan kayak gitu. Jadi ke depan ini menurut Mas Anang supaya berjalan lebih baik lagi gitu, sudah baik tapi lebih baik lagi sosialisasi atau ada yang lain lagi ketika Mas? Perda sudah kita ketok palu bersama agar masyarakat lebih paham lagi ya kita sosialisasikan perda tersebut. Kemudian dalam rangka penegakan ya kita koordinasi konsolidasi karena dulu nggak di Kabupaten Klaten, saya nggak mau sebut di mana, ada waktu itu Satpol PP marahin pedagang bla 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 bla, giliran ditanya aturannya ya ternyata nggak tahu. Nah itu kan berarti pemahaman perda ini harus semua tahu dulu sebelum kita mengeksekusi di lapangan, sebelum kita ya segala macam ya harus diawali dengan sosialisasi perda yang baik dulu supaya mereka paham gitu ya. Ya karena dari situlah nanti fungsi dari perda ini ketahuan, oh ini perda ini bermanfaat nggak sih gitu kan. Oke, terima kasih Mas Amanang. Kita mau menyapa Tribuners dulu. Kita mau mengingatkan Tribuners. Karena podcast kita pada sore hari ini bakalan ada hadiah. Ada 3 orang pemenang nanti yang akan mendapatkan GoPay senilai masing-masing 100.000. Pertanyaannya apa? Nanti pertanyaannya rahasia, masih akan disebutkan di akhir. Pokoknya harus nonton dulu podcast sampai akhir perbincangan dengan Mas Menang karena seru banget dan juga pertanyaannya nanti adalah seputar perbincangan kita pada sore hari ini. Tapi Tribuners, bagi Tribuners yang punya pertanyaan seputar topik kita pada sore hari ini, boleh banget silakan tinggalkan di kolom komentar dan nanti akan langsung dijawab oleh Mas Menang. Kita mau lanjutkan perbincangan kita nih, Mas Menang. Kalau nggak salah dengar-dengar pernah terkena COVID ya Mas, itu benar apa enggak? Iya benar. Kapan itu Mas? Itu sekitar bulan Juli pas tinggi-tingginya ini. Kemarin ini varian apa namanya Delta itu. Kita kan memang kegiatan bareng gugus tugas COVID tingkat kabupaten ya. Kita kan setiap hari operasi justisi ya ke lapangan. Jadi ya memang bertemu dengan banyak warga masyarakat, ternyata meskipun masker ya kadang mungkin kita ada lalainya sedikit, akhirnya kena. Itu ada bergejala Mas atau bagaimana waktu itu? Alhamdulillahnya kan sudah vaksin 2 kali ya, jadi mungkin kita OTG. Oke, berarti ini pentingnya sekali lagi menekankan ke Tribuners ya, pentingnya memakai masker gitu ya. Karena memakai masker aja masih bisa kena sama-sama gitu, ini kadang kita ketika ganti masker ya tangan masih posisi kotor, kita megang sesimpel itu gitu sesimpel itu bisa kena benar. Sebenarnya kan wabah ini bisa ya dalam tanda kutip bisa dikendalikan tergantung dari kebiasaan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya ini mau tertib, sekedar pakai masker dan sering-sering cuci tangan sebenarnya bisa sangat-sangat mengurangi ini penularannya ini sebenarnya. Oke Mas. Nah kalau menurut Mas Menang nih mau tanya nih, seandainya nih pandemi udah selesai nih, kira-kira hal apa sih yang Mas Menang ini pengen lakukan atau wujudan? Nah terus seperti apa kegiatannya itu yang pengen? Ya yang jelas karena kemarin sebelum pandemi itu kan kita sudah mau branding pariwisata Kabupaten Klaten ya, apalagi dengan Klaten ini kan sebentar lagi mau ada tol, jadi kita mempersiapkan itu lah. Nanti ketika pandemi udah selesai otomatis kita genjot lagi branding pariwisata Kabupaten Klaten ini biar mohon maaf gak kalah dengan Jogja dan Solo kayak gitu. Karena kan memang sebenarnya potensi pariwisata di Klaten ini kan luar biasa sekali.
dan sebenarnya nggak terlalu bersinggungan juga dengan karakteristik wisata kita sebut di Gunung Kidul kan kita berbeda dengan Solo berbeda kan gitu. Jadi malah bisa saling bertukar. Ada kegiatan mungkin yang selama ini pengen dilakukan tapi karena pandemi belum bisa, atau mungkin bersepeda atau apa yang ingin Mas Hamenang lakukan kalau ini? yang kemarin-kemarin yang sering saya lakukan sama teman-teman itu sebelum akhirnya ada PPKM itu kan saya sering bersepeda sama teman-teman, turun ke beberapa wilayah, kita menyapa warga masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka, bahkan juga ke beberapa kepala desa, ya kita dengar aspirasi mereka seperti apa, kemudian kita perjuangkan melalui forum-forum yang ada di DPRD ini bisa bergerakkan gitu. Oke, Mas Hamenang cukup aktif bersosmed nggak nih Mas? Lumayan. Ya, ini saya melihat di Instagramnya Mas Hamenang nih ya, ada @hamenang ini. Ini bionya ya, di profilnya ini adalah Kakwarca Pramuka Kabupaten Klaten. Iya nih Mas. Berarti juga kegiatannya atau seperti apa ini Mas kegiatannya? Jadi kebetulan baru beberapa bulan yang lalu dipilih sama kakak-kakak dan adik-adik pramuka ini jadi ketua, istilahnya ya ketua pramuka se-Kabupaten Klaten seperti itu. Dan ternyata ya luar biasa sekali pramuka itu. Cuman memang kan saat ini masih pandemi ya, jadi kita belum bisa kegiatan yang kumpul-kumpul. Padahal serunya pramuka itu kan kumpul-kumpul, kemudian camping, kemah seperti itu. Berarti ini juga salah satu kegiatan yang nanti pengen diwujudkan setelah pandemi usai. Ini justru tantangan saya jadi ketua pramuka pada saat pandemi. Akhirnya Seperti kita apa? bikin kegiatan-kegiatannya kita rubah. Tentu kan jadi harus pakai Zoom segala macam. Meskipun kadang menjadi kurang menarik kegiatan pramuka melalui Zoom, tapi ya minimal kita harus tetap berkegiatan kan gitu. Dan ini kita sedang bikin program Pramuka Peduli. Jadi kita menjadikan adik-adik pramuka ini yang masih sekolah, masih mahasiswa ini untuk menjadi duta peduli di pandemi COVID di daerahnya masing-masing. Jadi duta sosialisasi pentingnya 5M ini. Karena sebenarnya kan pandemi ini balik lagi ya itu tergantung warga masyarakatnya masing-masing. Ya kita harus nggak jemu-jemu mengingatkan untuk tetap taati protokol kesehatan lah. Itu adik-adik pramuka ini kita minta tolong untuk menjadi kader-kader di lingkungannya sekitar masing-masing. Gitu. Oke, terima kasih Mas Hamenang perbincangannya. Kita mau menyapa lagi Tribuners karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini terima kasih Tribuners yang sudah bergabung menyaksikan live streaming kita podcast hari ini bersama Mas Hamenang. Ini pasti nungguin hadiahnya nih ya. Nanti ya di akhir kita mau bacain dulu. Ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama Diu Pratama nih pertanyaannya. Sugeng Sonten Mas Hamenang. Saya yakin Mas Hamenang wakil saya yang bisa jadi andalan warga Klaten. Tapi apa benar menjadi anggota DPR itu tujuannya untuk mendapatkan peluang proyek-proyek? Silakan Mas Hamenang dijawab pertanyaan dari Diu. Itu pertanyaan. Nah, itu kan kadang memang salah satu stigma yang dilontarkan oleh warga masyarakat berkaitan DPR ataupun DPRD. Tapi sebenarnya ya mungkin ada 1-2 oknum yang seperti itu. Saya nggak mungkin bicara nggak mungkin, mesti ada oknum. Atau apakah itu di daerah saya atau di daerah lain nggak tahu. Tapi sebenarnya kalau bicara masalah menjadi anggota DPRD tujuannya untuk itu, kebetulan dalam pribadi saya nggak ada. Karena mungkin bisa dicek track record saya mulai dari anggota dulu sampai sekarang saya nggak menyentuh berkaitan dengan proyek karena memang kebetulan nggak punya background di proyek. Justru jujur kalau ditanya kenapa dulu masuk di DPRD selain karena memang background keluarga seperti itu, karena sebelumnya saya belum cerita tadi saya pernah jadi duta wisata dulu itu. Jadi saya duta wisata Kabupaten Klaten ya, Mas Klaten tahun 2010. Nah, ketertarikan di dunia wisata itu terus kemudian melihat potensi Klaten kok luar biasa ini, tapi belum ada perdanya, belum begini, belum begitu. Nah, terus atas obrolan-obrolan itu, lah kamu kalau bisa masuk di DPRD akan bisa banyak bersuara kan gitu. Itulah yang bikin awalnya jadi semangat untuk masuk di DPRD ini, akhirnya mengalahkan cita-cita yang pengen jadi anchor tadi. Kayak seperti saya berarti Mas. Iya, itu. Nah, terima kasih tadi jawabannya dari siapa tadi? Diu Pratama sudah terjawab ya berarti sudah dijawab langsung oleh Mas Hamenang itu tadi. Ini yang kedua dari Eko Utomo. Pertanyaannya adalah, banyak orang beranggapan politik itu kotor. Bagaimana Mas Hamenang sebagai politisi muda melihat hal itu? Kalau saya melihatnya kok gini ya, politik itu adalah seni
buat kita meraih suatu tujuan. Dalam rangka kita mencapai suatu tujuan inilah prosesnya itu kalau saya bilangnya itu politik. Jadi kalau politik dibilang kotor ya menurut saya enggak, karena di berbagai macam bidang itu membutuhkan politik kayak gitu. Dan anak muda harus tahu politik, jangan sampai bahaya kalau nggak tahu politik. Kenapa nih Mas? Nih mungkin Tribuners harus tahu nih, anak muda harus tahu politik gitu ya. Kalau nggak bahaya, kenapa nih Mas? Karena gini, ini saya mengibaratkan ya, jangan sampai anak muda itu seperti daun kering, bisa disapu ke sana, disapu ke sini gampang kan gitu. Setelah disapu ke sana, dikumpulin ke sana, dikumpulin ke sini, habis itu terbakar. Jangan sampai anak muda kayak gitu. Dan sekarang ini rawan sekali dengan adanya media sosial yang luar biasa, media yang gampang. Ketika kita mengikuti satu media itu kan kita digiring terus. Digiring terus sehingga kita bisa beropini, oh berarti kayak gini, padahal belum tentu. Lah pentingnya kita paham politik biar kita bisa membaca situasi ataupun hal itu ya dengan beberapa sudut pandang sehingga kita tidak gampang menilai sesuatu kayak gitu. Menurut saya itu penting sekali. Oke. Karena politik itu mestinya nggak harus terjun langsung Mas, tapi melek ya. Melek politik itu penting. Politik. Anak muda harus biar tahu kehidupan sekitar kan kayak gitu. Oke. Tadi pertanyaan dari Mas Eko Utomo sudah dijawab oleh Mas Hamenang ya, dan kita mau melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini nih Mas. Boleh. Nah, ngomong-ngomong nih, bicara soal sepeda nih, program bersepeda sambang warga yang dulu sering dilakukan oleh Mas Hamenang ini, apakah di tengah pandemi saat ini masih berjalan ini Mas? Tentu harus terpaksa ya di stop, karena setiap bersepeda itu kan misalnya awalnya cuma berlima, tahu-tahu teman-teman gabung jadi 20, gitu 30-an jadi rame banget. Masa kita malah jadi yang ngajarin kan gitu ya. Sementara di stop, kemudian polanya tak rubah dengan ya sering-sering komunikasi aja sama teman-teman. Ya, aktif gitu ya. Ya, aktif komunikasi dengan kepala desa, dengan Pak Camat, Bu Camat lewat HP seperti itu. Cuma untuk bersepedanya sendiri untuk sepedanya sementara belum, tapi tetap bisa menyapa warga masyarakat juga. Oke. Kalau bicara soal pandemi nih ya, mungkin kan juga ada dampak negatifnya gitu. Tapi kita mau melupakan dampak negatifnya dulu. Kita mengesampingkan hal itu. Kalau menurut Mas Hamenang sendiri, ada nggak sih hikmah positif dari pandemi ini yang bisa diambil sama Mas Hamenang? Yang pertama tentu kalau menurut saya masyarakat belajar hidup lebih sehat ya, belajar lebih hidup sehat, lebih tertib. Terus yang kedua sebenarnya ini justru peluangnya anak muda menurut saya di era seperti ini, dengan kelebihan kita gampang menggunakan gadget. Lah ini harus kita manfaatkan betul. Ini saatnya anak muda tampil, karena kita lihat sekarang banyak sekali perusahaan besar yang sudah nyaman akhirnya keluar dari zona nyamannya jatuh. Dan ini justru peluangnya anak muda untuk bisa ya berkreativitas, untuk bisa menghasilkan, tidak hanya sekedar eksis tapi juga bisa menghasilkan. Dan luar biasa sekali sebenarnya peluangnya gitu loh, menurut saya. Cukup dengan HP aja, HP dan kuota aja lah, itu udah luar biasa. Hal yang terkecil misalnya kita bisa lakukan, misalnya di desa kita lah, kita sebut di desa ada beberapa yang jualan ini jualan itu, kita bantu jualkan lewat online. Kita cuma modal HP dan kuota kan bisa. Karena mungkin mereka mohon maaf belum menggunakan sistem penjualan secara online, kita bisa bantu aktif di situ kan luar biasa. Terus kemudian di desa ada yang namanya BUMDes, ada potensi di desa apa, daripada diambil pihak ketiga, tawarkan konsepnya teman-teman ke Pak Kepala Desa, digarap di situ. Banyak sudah contoh dari BUMDes kemudian menjadi objek wisata, kemudian menjadi mohon maaf ya sukses. Jadi artinya anak muda sekarang nggak usah takut kalau lulus sekolah harus kerja kemana segala macam, cukup di desanya asalkan bisa tahu potensi desanya apa, dikembangkan kerjasama dengan pihak kelurahan dan yang lain, pasti akan sukses. Dan alhamdulillah Klaten sudah ada perdanya yang melindungi itu dan mengatur itu gitu. Oke. Nah, sebagai politisi muda nih Mas, menurut Mas Hamenang perlu nggak sih anak muda sekarang itu melek terhadap politik? Kalau emang perlu nih, apa sih alasan terkuat yang menurut Mas Hamenang? Yang tadi sudah aku bilang di depan, harus banget tahu, jangan sampai kita seperti daun kering, jadi disapu sana, sapu sini, tiba-tiba dibakar kita terbakar, padahal kita belum tahu substansinya apa. Kan sekarang ini, mohon maaf, ya ada lah mahasiswa-mahasiswi yang demo, padahal nggak tahu substansinya dengan jelas. Mereka cuma ikut ubiang-ubiung, nah itu parah sekali menurut saya. Ya daripada kayak gitu, mbok mending aktif di desanya. Kalau memang punya rezeki berlebih, bantulah. Sebelum teriak-teriak ABCD, nyinyir ABCD, tetangga kita masih ada yang nggak mampu, ada yang yatim. Kenapa nggak kita sisihkan uang jajan kita dari yang terkecil kita, kalau memang mau aktif ya dari itu yang
yang bisa kita lakukan gitu. Iya, minimal itu. Jangan hanya sekedar mohon maaf. Sekarang kan banyak yang nyinyir pemerintah lah, kritik ini, kritik itu, teriak lapar, masih bisa makan, masih punya kuota. Kan lucu. Coba bayangkan kita lahir di era sebelum kemerdekaan. Iya. Kita harus jangankan makan ya susah, semuanya susah kan kita lah itu loh. Kita harus sangat bersyukur dan sebenarnya ini justru momentumnya anak muda kayak gitu. Jangan sampai ya kita apatis. Memang dengan adanya media ini membuat kita lebih gampang memilih mana yang kita suka. Ada yang suka mungkin drama Korea, ada yang suka band-band segala macam. Akhirnya membuat ngapain ngurusin politik lah biar mereka. Nah, itu yang menurut saya bahaya. Harusnya tetap ya sisihkan waktu kita sehari berapa menit lah untuk tetap update berita-berita yang ada di sekitar kita. Biar untuk istilahnya ya memancing empati kita lebih besar lah ke warga masyarakat di sekitar kita. Oke. Mas Menang punya pesan nggak untuk milenial sekarang nih? Apa yang ingin disampaikan untuk milenial nih? Ya ini momentum anak muda saat ini untuk lebih bisa aktif dalam kegiatan apapun itu. Kita semua pasti punya kelebihan, meskipun kita punya kekurangan lah. Saatnya kita menampilkan kelebihan kita, menampilkan potensi kita dalam bentuk karya. Apakah itu aktif di warga masyarakat, atau apakah itu desa, ataukah mungkin bisa skup yang lebih besar. Nah ini saatnya teman-teman bisa tampil, karena hari ini kita bisa sukses tanpa perlu keluar dari rumah kan gitu. Iya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, cukup dengan modal HP dan kuota internet. Nah itu luar biasanya anak muda zaman sekarang. Oke, terima kasih Mas Menang sudah berbincang di podcast sama-sama. ini. Kita mau memberikan kuis nih, kayaknya udah ditunggu-tunggu sama Tribuners ini kuisnya nih ya. Oke, Tribuners, ini di podcast hari ini ada kuis nih. Kuis ini ada hadiahnya, tadi udah disebutin ya, GoPay 100.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, Tribuners, pertanyaannya adalah Mas Menang menjadi anggota DPRD sudah berapa periode? Ya ampun, gampang banget. Sudah disebutin berkali-kali tadi di awal ya. Kalau misalkan tadi Tribuners setelah tonton, putar lagi dari awal biar tahu jawabannya. Nah, enaknya kan zaman sekarang gitu. Bisa di ini ya Mas, benar. Kalau masih nonton TV kan nggak bisa. Iya benar. Nah itu kan, ini kesempatan untuk dapetin hadiah GoPay 100.000. Nah jawabannya tulis di kolom komentar. Pemenang kuis akan diumumkan di koran dan juga IG official Tribun Jogja besok hari Kamis 30 September 2021. Lumayan nih, ada 3 orang yang akan mendapatkan GoPay masing-masing 100.000. Lumayan kan, bisa buat jajan sambil ngerjain tugas, sambil ngapain aja di rumah sambil bertugas gitu Mas ya pokoknya ya. Nah, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Mas Menang. Mas Menang, terima kasih sekali sudah hadir ke Tribun Jogja, ngobrol di podcast ini. Terima kasih banget karena perbincangan hari ini nih Mas Menang bakal bisa ditonton di YouTube Tribun Jogja Official, Facebook Tribun Jogja, bisa didengarkan di Anchor, Spotify, Apple Podcast dan juga Google Podcast. Nah, ada juga nih bisa dibaca di Tribun Jogja besok pagi atau juga di tribunjogja.com. Tadi yang ketinggalan, yang tadi mau mencari GoPay tadi ya, hadiahnya bisa tonton gitu. Besok Rabu ya? Oke. Siap itu tadi. Siap, terima kasih Mas Menang. Sama-sama. Terima kasih juga Tribuners yang telah menyaksikan live streaming Tribun Jogja. Nauris dan Mas Menang yang hadir pada sore hari ini mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.